Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa sekalian pada pembelajaran fisika. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika untuk fisika peminatan dan lintas minat fisika kelas 11. Materi yang akan saya angkat pada hari ini adalah tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Adapun standar kompetensi yang saya pilih adalah menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Dengan kompetensi dasar memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum kedua Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Baiklah, kita ikuti video berikutnya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat 1. Memformulasikan pengaruh torsi pada sebuah benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut. Yang kedua, mengungkap analogi hukum 2 Newton tentang gerak translasi dan gerak rotasi. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menggunakan konsep momen inersia untuk berbagai bentuk benda tegar. Yang keempat, memformulasikan hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menerapkan konsep titik berat benda dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 5 tujuan pada pembelajaran kali ini. Jadi kalian harus bisa menggunakan pembelajaran ini secara optimal. Momen inersia terbentuk dari 2 kata. Kata momen dan inersia. Apa itu momen? Momen adalah energi yang dikandung di dalam zat padat. Saya ulang lagi. Momen adalah energi yang dikandung di dalam zat padat. Sedangkan inersia adalah energi zat padat pada posisi atau kondisi tertentu. Tertentu di sini bisa berarti benda padat tadi itu diam, atau dapat pula benda padat tadi itu bergerak. Diam atau bergeraknya itu sesuai dengan poros tumpuan yang tertentu pula. Jadi, momen inersia adalah energi benda padat sesuai posisi gerak atau diamnya pada tumpuan poros yang tertentu pula. Maka kita lanjutkan dengan pembelajaran praktek selanjutnya. Para siswa sekalian, kamu lihat di sini ada batu. Batu ini akan saya goyangkan atau saya jungkirkan dengan menggunakan alat ini, bambu. Nah, bambu ini kita gunakan model pengungkit. Nah, ini yang keras itu di bawah, yang lainnya di atas. Nah, bambu ini kita gunakan juga tumpuan. Di sini ada benda padat juga yang ini. Yang ini kita jadikan tumpuan dari benda yang akan saya jungkirkan. Nah, ini saya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Maka yang di bawah adalah sebagai titik tumpu yang ini, atau titik massa benda yang ini. Sedangkan tumpuannya di sini. Nah, jadi kuncinya pengungkitnya di sini. Nah, nanti kalian bisa mendorong ya dari sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini,
sebelah sini sampai sini, mana yang paling mudah atau mungkin ringan rasanya. Coba kalau kita tekan dari posisi yang dekat dengan titik yang ini, tumbuhannya itu agak berat. Kalau yang ditekan sebelah sini kita lihat juga masih agak berat, cuma lebih ringan daripada yang di depan. Kalau kita tekan di sebelah sini agak ringan, di sebelah sini lebih ringan, di sebelah sini sangat ringan. Nah, kalau kita dorong ke bawah, arahnya ke bawah sana, ke bawah ini lurus, maka batu ini akan terjungkir. Nah, kita lihat dari video ini, coba batunya akan terangkat ke atas. Nah, jadi batunya akan terangkat. Nah, jadi model ini adalah model mengungkit. Nah, jarak dari titik benda sampai ke poros tumbuhan ini namanya lengan beban. Jarak poros sampai ke titik tumbuh benda namanya lengan beban. Sedangkan dari titik poros ini ke gaya yang akan kita gunakan untuk mendorong namanya lengan kuasa. Nah, dengan menggunakan nilai perkalian jarak dengan benda yang kita angkat dengan gaya dengan lengan kuasanya, kita bisa menghitung nilai keseimbangan atau besarnya dari gaya dorong yang kita perlukan. Terima kasih. Kalian ingat apa itu gaya? Kalau yang lupa tolong diingat-ingat lagi. Gaya adalah penyebab benda bergerak. Jadi kalau tadinya benda itu diam, karena ada gaya, maka benda itu jadi bergerak. Gerakan itu bisa bergeser, bisa berpindah, bisa mengguling, dan seterusnya. Itu gaya. Nah, gaya ini jenisnya banyak. Ada gaya dorong, ada gaya angkat, ada gaya tiup, dan seterusnya. Namun ada juga gaya yang menyebabkan benda itu berputar, yang namanya torsi. Dari asal kata torka. Torka itu artinya bahasa aslinya dari Yunani. Tapi setelah dimasukkan ke dalam fisika menjadi torsi. Jadi benda yang menyebabkan benda itu bisa berputar. Itu namanya torsi. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada alat kunci pas. Ya. Kunci pas ini bisa berputar dengan cara kita putar, kita beri gaya. Makanya nih benda ini bisa berputar. Contohnya seperti ini, kita lihat ke bawah sini. Nah, ini ada baut. Ya. Ini baut ini bisa diputar. Bisa diputar ke kanan atau diputar ke kiri. Kalau diputar ke kanan ini lebih kencang, lebih kuat. Kalau diputar ke kiri melepas. Nah, tapi yang kita masalahkan adalah apa itu dengan nama torsi. Nah, ini baut ini bisa diputar dengan cara diberi gaya. Gayanya itu tegak lurus. Jadi menggunakan ini. Nah, ini tegak lurus. Nah, jadi gayanya tegak lurus ke sini. Tegak lurus. Jadi ini bisa diputar ke sini. Jadi gaya ini bisa tegak lurus. Nah, tegak lurus ini bisa kita praktekkan seperti ini. Ya. Kalau ini gayanya saya arahkan ke atas ke sini tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini tegak lurus. Ya, arahnya ke sini ya. Ini kita lihat. Maka nanti akan berputar yang ini. Ya. Tadi udah berputar. Nah, ini
atau kalau dikencangkan ke sini bisa berputar. Nah gini, jadi penyebab ini adalah contoh daripada torsi. Contoh yang lain dengan menggunakan kunci L. Kunci L yang ada gini, kunci L. Nah kunci L ini bisa digunakan untuk memutar kayak gini. Nih. Kalau ini diputar ke kanan akan mengencangkan, kalau diputar ke kiri akan melemahkan. Contohnya seperti ini. Ini kalau di atas. Nah ini kan bisa berputar. Nah kayak gini kan. Nah inilah yang dinamakan dengan nama torsi. Ya. Jadi ini tegak lurus. Nah ini berputar ini. Nah tangan yang saya ini memberi gaya ke sana, ke atas. Nah gaya ini selalu tegak lurus. Nah sini tegak lurus dengan benda ini, dengan benda kuncinya ini. Nah nilai perkalian gaya dengan jarak ini namanya torsi. Jelas ya? Selamat bertemu kembali para siswa sekalian. Kita akan belajar fisika dari sisi soal. Saya sudah menyiapkan soal, ada 2, tentang masalah torsi yang dapat membantu dalam proses pembelajaran fisika. Oke, kita lihat soal pertama. Kita lihat caption. Ada sebuah tongkat panjangnya 2 meter. Salah satu ujungnya dibuat poros dan ujung yang lain diberi gaya 200 Newton. Gaya ini tegak lurus tongkat dan dapat berputar searah jarum jam. Apabila poros tongkat ini licin atau tanpa gesekan, nah ini di sini ada kata licin, hitung besarnya torsi. Nah kalian dapat melihat dari soal ini bagaimana cara menjawabnya. Kita lihat dulu gambar ini, ada gambar. Ini gambar tongkat, panjangnya 2 meter. Kemudian ini yang ke arah bawah, gaya F, nilainya 200 Newton. Nah dengan gambar ini kita bisa mengira-ira bagaimana penyelesaian soal dari soal pertama. Kita lihat penyelesaian soal 1 dari caption. Kita lihat dulu yang diketahui dari soal apa saja. Yang pertama adalah panjang benda L 2 meter. Kemudian gaya F 200 Newton tegak lurus terhadap tongkat. Kemudian ditanyakan berapa torsinya. Nah dari jawaban ini kita lihat bahwasanya torsi itu rumusnya gaya kali lengan beban. Nah nilainya di sini T sama dengan F 200, L 2 meter. Sehingga 200 kali 2, 400, Newton kali meter, Newton meter. Untuk arahnya searah jarum jam. Sehingga torka ini bernilai positif. Dapat dipahami ya para siswa sekalian. Oke, kita lihat contoh soal kedua. Ada sebuah tongkat panjangnya 5 meter.
Tongkat ini mendapatkan ganjalan 100 Newton, namun membentuk sudut 60 derajat terhadap sudut datang. Gambarnya ada di bawahnya ini. Ini panjang L 5 meter, kemudian gaya penopangnya 100 Newton membentuk sudut datang 60 derajat. Pertanyaannya berapa nilai torsi dari soal kedua ini? Jawabannya kita lihat dari caption. Apa yang diketahui? Yang pertama, panjang tongkat L 5 meter, gaya penumpu F 100 Newton, sudut datang Q sama dengan 60 derajat. Selanjutnya ditanyakan nilai torsinya berapa. Jawabannya seperti soal nomor 1, T sama dengan F kali L. Namun karena L di sini membentuk sudut, maka yang dipakai adalah nilai L aksen yang bisa menjadikan antara gaya dan lengan bebannya itu 90 derajat. Nah, nilai L aksen ini bersesuaian dengan L sinus 30 derajat. Sehingga kita bisa memasukkan nilai T sama dengan FL sinus 30 derajat. Ini FL sinus 30 derajat. F-nya 100, L-nya 5, sinus 30 0,5. Nilainya sama dengan 250 Newton meter. Arahnya kalau kita lihat gambar adalah melawan arah jarum jam atau bernilai negatif. Sebelum kita mengakhiri soal ini, saya memberikan tugas kepada kalian. Coba buka LKS halaman 5 sampai dengan halaman 7. Mungkin untuk terbitan yang baru ada perubahan, atau mungkin juga bisa tetap. Namun kamu lihat dulu dari soal ini tugas 1. Ya, tugas 1 ambilan nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya atau sesuai dengan prosesnya. Kemudian jawabannya kamu kirimkan ke saya melalui proses daring. Itulah beberapa materi tentang soal untuk memahami tentang torsi. Terima kasih.